mengisi waktu dengan ilmu, menyelami samudra hikmah dari kitab-kitab karya para ulama besar Islam. Saatnya Anda bergabung. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Suara Muslim. The best religious radio network. Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, malam hari ini saya Dani Rahmati yang masih bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu, dan mitra Muslim. Malam ini bisa Anda saksikan di channel YouTube Suara Muslim TV, serta bisa Anda dengarkan melalui radio streaming dimanapun saja berada. Majelis Ilmu malam ini, mitra muslim, insya Allah kita akan membahas salah satu tema tentang mencegah dan mengobati usus buntu ya. Atau usus buntu, kondisi medis yang tampak sederhana, mitra muslim, tetapi bisa menjadi gawat darurat bila ditangani dengan terlambat, mitra muslimnya. Nah, di sudut pandang Islam, tentu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nidom, yaitu mengajarkan pentingnya menjaga pola makan, kebersihan, keseimbangan hidup, serta berobat ketika sakit. Nah, seperti apa mitra muslim mencegah dan mengobati usus buntu, kita sudah hadirkan. Ada Ustaz Ahmad Nidom yang telah hadir di studio. Beliau founder Tibun Nabawi Holistic Care ya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hujan deras Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Merata. Kita bahas Ustaz mencegah dan mengobati usus buntu. Sebenarnya gimana sih Ustaz usus buntu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan materi kita tentang usus buntu, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabiin, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi mitra muslim yang sekarang lagi sakit dan berjuang untuk mencapai kesembuhan, semoga dimudahkan oleh Allah semua urusannya, diangkat semua penyakitnya dan kembali sehat seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi nanti jadi yang sekarang lagi mendengarkan radio Suara Muslim on air, nanti tolong siapkan kertas sama pulpen untuk mencatat beberapa nanti tip-tip yang bila mana terjadi di keluarga kita atau diri kita mengalami kejadian-kejadian usus buntu. Jadi supaya sebelum semuanya terlambat nanti ada trik-triknya yang perlu dilakukan. Jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kan batuk empedu nggih. Jadi pada batuk empedu sama-sama. Jadi posisinya itu tanda-tanda itu sebelah kanan. Jadi sebelah kanan. Jadi kalau batuk empedu itu adalah sebelah kanan agak ke atas yang mendekati ulu hati. Jadi kalau yang sekarang untuk usus buntu itu sama seperti posisinya tanda-tanda itu sakit sebelah kanan itu tapi posisinya agak ke bawah. Jadi nanti tanda-tanda itu kalau mau melihat misalkan ada perut kita sebelah kanan mungkin dipikir sakit mah, diobati mah kok enggak sembuh. Nah, terus akhirnya nanti cara mengeceknya bahwa di tubuh kita itu ada sakit batuk empedu atau atau usus buntu. Caranya adalah kaki sebelah kanan diangkat. Jadi kaki sebelah kanan diangkat, ditempelkan ke perutnya yang sebelah kanan tersebut. Kalau misalkan sakit berarti itu adalah usus buntu. Tapi kalau tidak sakit berarti batuk empedu. Kalau batuk empedu itu salah satu tandanya biasanya matanya kuning, kulitnya kuning. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi nanti beda. Jadi usus buntu itu apa? Jadi suatu usus di mana posisinya itu ada di bagian bawah dari usus besar. Jadi biasanya di situ panjang berbentuk seperti organ kecil ukurannya 10 sampai 5 sampai 10 cm. Jadi di situ itu bila perut kita sakit biasanya itu tanda-tandanya adalah usus buntu. Jadi biasanya untuk rata-rata
usia yang sering terkena usus buntu itu biasanya usia 10 sampai 30 tahun. Nggih. Dan banyak saya nangani pasien rata-rata anak anak pondokan biasanya. Iya, Ustaz, ada yang sering makan Anak apa? pondokan biasanya salah satu penyebabnya adalah karena makanannya kurang, sayuran. Jadi penyebabnya di Oke. situ. Jadi penyebabnya adalah makanannya kurang sayuran. Mhm. Jadi karena kurang sayuran itulah akhirnya terjadi usus buntu. Jadi adanya penyumbatan di usus tersebut akibat dari adanya feses, jadi tinja yang mengeras. Jadi tinja mengeras itu yang, masuk ke dalam usus buntu tersebut mengakibatkan terjadinya peradangan. Jadi terjadi peradangan itu akhirnya terjadi bengkak dan sebagainya itu. Nanti kalau dibiarkan lama-lama bisa terjadi infeksi atau bisa terjadi nanah. Atau bisa juga Oke. terjadi penyumbatan akibat adanya parasit, Mhm. misalnya seperti infeksi cacing kremi dan sebagainya. Jadi di situ, tanda-tandanya gimana? Nah, tadi tanda-tanda yang pertama tadi sudah saya sebutkan biasanya tadi perut sebelah kanan, perut sebelah kanan yang bagian bawah itu biasanya sakit. Terus, dia juga biasanya mual muntah, terus, perut bengkak. Jadi kalau perut bengkak biasanya sudah terjadi peradangan, terus demam dan menggigil nggih. Terus juga adanya biasanya lemah nafsu makannya, nafsu makannya sudah mulai melemah, juga terjadi sembelit atau diare. Nggih, terus yang biasanya yang sering terjadi adalah biasanya tidak bisa kentut. Oke. Nah, itu salah satu tandanya. Nggih, sampai sini dulu Mas Dani. Baik. Ya, jadi ini memang, karena pola makanan yang kurang serat tadi Iya, Ustaz, nggih? betul. Bukan karena seperti makan makanan instan, tetapi faktornya memang karena kurang seratnya Kurang tadi serat, Ustaz, makannya nggih? kurang serat, kurang sayur. Sebenarnya ada hubungannya juga Iya. sih, karena makannya kan orang sekarang kan semuanya instan. Mhm. Jadi semuanya Iya. instan, jadi, orang sekarang kan makan sesuai keinginan, bukan sesuai Oke. kebutuhan nggih. Jadi Iya. keinginan, jadi ada makanan yang dirasa enak ya dimakan kan gitu kan. Iya. Jadi bukan kebutuhan, kalau kebutuhan kita adalah justru malah yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah sayur plus buah. Mhm Jadi, mhm. di sel tubuh kita nggih ya, sel tubuh kita itu butuh namanya karotenoid. Karotenoid itu didapatkan dari mana? Buah yang berwarna-warni sama Iya. sayuran segar. Mhm Itu mhm. dari situ. Makanya kalau yang pada pada podcast sebelumnya sudah saya singgung bahwa, pola makan yang bagus gimana 50% sayur plus buah, Mhm. 25% lauk pauk, baru, selanjutnya 25% baru karbo nggak harus nasi. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita kenapa? Bukan nasi, bukan. Adalah sayuran, berwarna-warni, sayuran segar sama buah Iya. berwarna-warni. Itu yang dibutuhkan kita. Makanya kalau yang berhubungan dengan sayuran sama buah itu nanti berhubungan dengan apa? Serat. Mhm. Dengan serat kan. Jadi kalau udah berhubungan serat, itu nanti kembali lagi perilaku kita. Jadi kalau kita mau sehat lihatlah pagi. Jadi kita BAB enggak. Makanya tadi saya sebutkan bahwa salah satu terjadinya penyumbatan Iya. di usus buntu itu salah satunya adalah akibat adanya penumpukan feses, Mhm penumpukan mhm. tinja. Jadi penumpukan tinja yang tidak punya seratnya, kalau kita susah dikeluarkan, yang Iya. terjadi adalah penumpukan di daerah usus buntu tersebut. Oke. Oke, baik, Nggih. artinya kalau misalkan ada penumpukan akhirnya tadi tidak bisa kentut tadi Ustaz Nggih. nggih, dan mungkin perutnya juga terasa Nggih, keras, kembung, ya dan, muas, nggih. justru sembelit atau diare Ustaz ya? Jadi Eee sembelit diare ada dua-duanya bisa. Oh, Jadi gitu. tergantung. Jadi biasanya kan ada sembelit dulu nggih, nggak Mhm. bisa BAB karena terjadi BAB. Lah nanti kalau nggak bisa BAB kan, biasanya nanti efeknya kan Mhm sebagian mhm. lagi mungkin bisa kena ini, masuk ke dalam ini, ke dalam usus buntunya. Jadi Oke. karena tidak bisa BAB secara normal yang tiap pagi itu nggih, kalau Mhm mhm. sudah diajarkan bahwa BAB yang normal itu sehari sekali, jam 5 sampai jam 7 pagi. Jadi Mhm. kalau kita sehari nggak BAB sehari sekali, bisa dipastikan perut kita kotor. Kalau perut kita kotor, nanti berhubungan dengan perilaku pola makan, berarti makanannya kurang serat. Iya. Kalau makanan kurang serat efeknya tadi itu nggak bisa BAB, nanti ambeien, kalau dibiarkan terus-menerus bisa terjadi kanker lah. Ekses yang lainnya, efek yang lainnya adalah tadi bisa jadi, tinja yang mengeras tadi itu bisa masuk ke dalam usus buntu tadi itu. Mhm mhm. Nggih. Oke. Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan Ustadz, Nggih. bagaimana cara penanganannya, Nggih. pengobatannya, apakah juga harus jalur operasi atau juga bisa jalur-jalur yang lainnya termasuk di Bunda Bawi Mitra Musim. Anda boleh nanti menanyakan di 0855 3938, interaksi telepon di 0315624555. Kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat
suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Majelis Ilmu. Baik, terima kasih Mitra Muslim. Masih di Majelis Ilmu malam hari ini saya Deni Rohmati, ada Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Anda juga bisa follow Instagramnya di Tibun Nabawi Holistic Care, Mitra Muslim. Atau yang mau ke sana bisa di Darmo Permai Selatan 17 nomor 25 Surabaya. Bisa Hamin 1 untuk reservasi ya, atau bisa WA di 0877 569999337. Malam ini Anda bisa bergabung di 031 56245555 untuk mengkonsultasikan persoalan diabetes, gagal ginjal, gagal jantung, paru-paru, kanker, tumor, dan lain sebagainya. Ada penelpon Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu Ida ini? Ibu Ita. Ibu Ida, nggih. Ya, dari Sukoharjo. Nggih, Ibu silakan. Assalamualaikum. Saya mau nanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ibu Ita Ustaz. Nggih. Umur saya 78. Masya Allah. Ustaz, saya ini sakit. Kan saya 1 bulan tuh Ya. ke rumah sakit itu 10 kali dok. Ya Allah. Dokternya 2, terapinya 8. Terus saya itu kan punya keluhan sama dokter saya. Dok, saya ini kok perut saya itu ada pentol-pentol gitu dok, 2 kanan kiri. Terus saya disuruh, terus dirujuk ke dokter bedah. Katanya saya itu kena hernia dok. Terus saya mau dioperasi, saya enggak berani dok. Nah, saya belum tentu kalau hernia, kata anak-anak saya. Belum tentu hernia Mi, gitu. Jadi saya enggak mau dok. Udah ada 1 tahun ini.
ya gimana selesainya dok? Pak Hernia Nggih. nggak disuruh apa namanya itu apa foto atau apa lagi itu yang USG. dia USG. USG enggak tahu-tahu kok dioperasi gitu dok. Nggih. Saya Bu takut. Ita mungkin Ustadz mungkin ada pertanyaan ke Bu Ita, Ustadz. Nggih. Usia 78, Bu. Jadi kalau Iya. secara ini nggih, secara teorinya itu fungsi ginjal jenengan sudah masuk sudah berkurang sekitar 38% Ibu. Iya. Jadi memang cuman ini kan segini nggih, karena faktor udah usia 78 nggih. Untuk memastikannya itu benjolannya berupa apa, Bu? Ibu jenengan coba USG dulu sama check up dulu nggih, check up medis laboratorium itu, medical check up sama USG. Nanti hasilnya kirimkan ke kami. Nanti akan saya pelajari dulu apakah itu benjolannya hernia ataukah ada yang lainnya, nanti saya baru bisa komentar. Jadi sementara ini saya belum bisa komentar karena datanya belum lengkap. Jadi kalau datanya udah lengkap, nanti ada USG-nya, ada rekam medisnya, saya baru bisa komentar. Nanti solusinya gimana. Nggih. Inggih. Kula niku Ustaz, nek mantun USG terus datang pundi Mas? Nanti langsung itu aja, datang langsung, enggak usah datang, enggak usah, kan rumahnya Sukorejo nggih. Jadi nanti jenengan datanya kirimkan lewat WA aja. Atau ke rumahnya Ustaz di mana di? Boleh, nanti. Boleh, tapi tetap wajib nggih Bu, wajib tetap konfirmasi 1 hari sebelumnya. Tapi karena ini Bu ada keluhan tadi sudah disampaikan di awal kata hernia, sebaiknya nggih. Jadi kalau supaya nanti kalau saya ngasih solusi itu ada to the point, ada langsung pada pokok masalahnya. Jadi dilengkapi tadi USG karena sudah ada benjolan nggih, USG sama rekam medisnya sudah ada. Jadi nanti pada saat sebelum jenengan ketemu saya, itu datanya dikirimkan dulu ke kami, nanti saya pelajari dulu, baru nanti ditentukan kapan ketemuan secara secara tatap matanya. Iya. Terus ngirimnya kemana? Nanti WA nggih. WA. Ibu Ita punya WA? Enggak punya. Oh, berarti nanti putrinya aja. Nggih, putri. 031. Nggih, putrinya ada Ibu nanti WA-nya? Ada. Nggih. Putrinya nanti suruh WA ke Radio Suara Muslim Ibu nggih, di 0855 biasanya itu nggih. Oh, mungkin kalau carte Dok. Nggih. Nggih. Panjenengan tutup nanti kita hitung ya. Pinten? 0855 0855 atau ke nomor teleponnya Ustaz langsung aja nggih di 0877 ya napa? 0877 0877 569 569 993 993 37. 37. Oke, kalau ulang lagi biar nggak salah Bu, 0877 569 99 337. Oke, nanti suruh WA putrinya nggih ke nomornya saat nanti nggih. Terima kasih Ibu Ita. Nggih, mugi enggal sembuh nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi harus ada itunya dulu Ustaz nggih. Jadi kita bukan ini cenayang nggih. Jadi tahu sebelum waktunya. Jadi tetap semua harus dilengkapi data, jadi nanti saya baru bisa komentar. Jadi kalau nggak ada datanya gimana saya mau komentar kan gitu. Baik. Ibu Ita terima kasih. Mitra Muslim tadi sempat mau gabung, bisa sambung lagi di 0315624555. Mbak Kartika terima kasih, Pak Prasetyan, Ibu Leni, ada Bu Suyati ya. Juga menyimak malam hari ini Mbak Dewi, terima kasih Bunda Afia Salamah, Bu Fatmawati dari Lumajang. Pertanyaan berikutnya Ustadz, sambil kita lanjutkan talkshow-nya. Nah, kalau yang kena usus buntu tadi Ustadz, apakah itu harus jalur operasi atau gimana Ustadz? Ini sejalan dengan pertanyaan Bu Herlan, apakah juga ada genetiknya Ustadz? Di Tibun Nabawi kita mengajarkan untuk menghindari operasi. Jadi sebisa mungkin penyakit apapun kalau masih bisa diperbaiki, insya Allah kita perbaiki dengan cara tanpa operasi. Karena di operasi pasti kan ada efek sampingnya, pasti ya, karena organ tubuh kita ini sebenarnya sudah diciptakan Allah itu kan sempurna. Cuman karena ada sesuatu hal kadang-kadang itu diambil duluan. Nah itu mesti kan ada efeknya. Jadi di Tibun Nabawi sebisa mungkin tanpa operasi. Dengan cara apa? Dengan cara pengobatan pencegahan dan beberapa pengobatan yang memang sudah pernah kita lakukan dan alhamdulillah banyak efeknya. Jadi mungkin pada kesempatan ini mungkin yang di depan radio atau di depan YouTube monggo bisa dicatat nggih. Jadi kalau sudah kena kena usus buntu dengan tanda-tanda seperti tadi itu, ini dicatat, dibuat
disimpan, siapa tahu barangkali suatu saat ada diri kita atau saudara kita, tetangga kita yang kena usus buntu, sebelum misalkan dioperasi, diobatin dulu. Insya Allah dari pengobatan yang kami sampaikan ini sudah ada efeknya, jadi tanpa perlu operasi. Yang pertama adalah satu, nanti buatin rebusan. Jadi rebusan itu berupa apa? Rumput mutiara sama rumput krokot. Nanti kalau kesulitan mendapatkan bahannya, nanti jenengan searching di online ya, di toko online banyak sekarang yang udah jualan obat-obatan herbal itu yang bahan alami itu. Jadi rumput mutiara sama rumput krokot itu yang masih fresh jadi yang bukan kering, yang masih fresh, ditambah sama jeruk nipis. Jadi jeruk nipisnya itu termasuk kulitnya. Jadi termasuk kulitnya nanti dicuci. Jadi tadi mungkin gini, per beningnya berapa? Jadi kalau mau rumput mutiara itu ambil 1 genggam rumput mutiara 1 genggam, rumput krokotnya 1 genggam, jeruk nipisnya 1 aja. Terus habis itu dimasukkan ke dalam 3 gelas air. Jadi dimasak ya. Jadi ambil 3 gelas air, dimasukkan ke dalam campuran rumput mutiara, rumput krokot sama jeruk nipis. Nanti jeruk nipisnya dibelah, diiris-iris supaya nanti airnya bisa langsung bisa keluar pada saat dimasak itu. Jadi nanti setelah dimasak sampai mendidih kurang lebih sekitar 5 menit. Jadi setelah nanti 5 menit sampai tunggu warnanya warna hijau. Jadi kalau sudah hijau nanti ditiriskan, diminum sehari 3 kali. Itu untuk obat-obatan herbalnya Jadi untuk melawan dari penyakitnya. Terus yang kedua adalah rutinkan minum minyak zaitun. Minyak zaitun itu berfungsi untuk mengurangi nyerinya atau peradangannya. Jadi minyak zaitun, bisa minyak VCO, bisa minyak habatus sauda. Jadi nanti sehari 3 kali 3 sendok makan. Itu selanjutnya adalah ini kalau misalkan nanti kalau perutnya masih panas ya nanti kasih kompres. Jadi kompresnya itu berupa air jadi air hangat sekitar sekitar 60 derajat jadi nggak sampai mendidih itu. Jadi rebus air sampai 60 derajat. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol kaca. Jadi setelah botol kaca itu nanti tolong ditempelkan di area yang sakit. Dikompres ya, istilahnya dikompres. Terus kalau misalkan yang selanjutnya itu adalah kalau misalkan tidak bisa kentut Jadi kalau tidak bisa kentut, maka nanti apa yang dilakukan, oleskan atau tetesi dengan minyak kayu putih pada area anus, terus bagian area pusar, terus bagian perut, lumbar itu engkol-engkol kiri kanan, terus sama lidah ditetesi sama tadi itu minyak kayu putih. Itu. Baik. Kalau terlewat nanti bisa ditonton tayangannya di YouTube Suara Muslim TV, Bapak Ibu insya Allah ada tayangan ulangnya. Ada yang sudah nelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Baru muncul Tadi terlambat, nggak Oke. Monggo Bu Ana. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, betul katanya Pak Ustadz tadi anak di usia SMP Pak Ustadz. Putra saya dulu SMP kelas 1 itu sakit gitu perut terus mual, muntah, terakhirnya masuk rumah sakit itu langsung Pak Ustadz. Langsung dioperasi kena usus buntu itu. Nggak bisa ditunda lagi. Nah, seandainya terlambat itu bagaimana Pak Ustadz? Seandainya terlambat gitu. Karena itu langsung masuk rumah sakit langsung dioperasi gitu. Kalau sudah terlambat enggak, belum sampai terlambat. Seandainya terlambat gitu bagaimana? Itu. Terus kemudian yang kedua itu apa khasiatnya buah delima Pak Ustadz? Itu aja mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Ana kalau misalkan sudah terjadi parah gitu, biasanya terjadi nanah Bu. Kalau terjadi nanah infeksi ya, ini bisa paling parah ya bisa terjadi kematian kalau memang nggak tertangani. Tapi kalau misalkan kondisinya masih bisa nggak parah tadi itu bisa di pencegahan. Pencegahan adalah salah satu pola makannya harus dirubah. Makanya tadi saya ngomong di awal bahwa kebanyakan adalah anak-anak SMP atau anak-anak yang masih mondok karena biasanya di pondok itu biasanya makanannya kurang serat. Jadi kurang sayur. Saya pernah tanya, dikasih sayur? Instan terus biasanya. Instan setiap hari itu. Kenapa? Mie rebus biasanya Ustaz.
Gimana? Mie rebus. Oh iya. Ya itu makanya mie rebus nggih, mie rebus atau biji mie instan. Karena kan jadi makanya gini nggih, jadi makanan-makanan yang serba instan itu efek sampingnya banyak. Karena saya tempo ini juga pernah nangani pasien tuh umur 15 SMP kelas 3. Ini udah kena kista. Jadi kista itu sudah kena anak-anak SMP. Makanya penyebabnya karena perilaku pola makannya semua serba instan. Jadi makanan sayur buah tidak mau, efeknya adalah makanya yang serba instan yang dia sukai, bukan yang sesuai kebutuhan kita. Oke, itu. Terus untuk ini Bu, untuk buah apa namanya tadi itu? Buah naga, bukan buah delima. Buah delima, salah satu manfaatnya itu adalah sebagai antioksidan tinggi untuk mengikat radikal bebas dalam tubuh kita, yang selanjutnya bisa dipakai untuk pengobatan orang-orang yang kena kanker. Nggih, itu. Baik, terima kasih dari Ibu Ana yang sudah bergabung. Kita jeda dulu Ustadz. Penelpon berikutnya setelah jeda pariwara, kami akan segera kembali tetap di Majelis Ilmu. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat Ilmu, Majelis Ilmu. Baik, segmen terakhir Mitra Muslim malam hari ini masih bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Jangan lupa Mitra Muslim ya, bisa dikunjungi Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care. Barang mungkin yang belum follow, kemudian kalau follow biasanya dapat herbal Ustadz. Masih berlaku Ustadz. Betul. Jadi Mitra Muslim yang belum mengenal Tibun Nabawi Holistic Care, monggo bisa follow IG kami. Siapapun yang follow IG kami akan dapatkan 1 buah herbal gratis. Gratis Mitra Muslim ya. Oke, ada penelpon Ustadz yang sudah nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Wardah, silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau nanya. Khasiatnya suruh merah itu untuk apa Ustaz? Suruh merah. Itu iya, suruh merah kan pahit surut. Ya, untuk apa ya khasiatnya? Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh merah Ustaz. Jadi suruh merah Bu, sebagai antiseptik yang pertama, sebagai antiseptik atau bakteri, yang selanjutnya sebagai kesehatan mulut, bisa juga untuk pencernaan ya. Untuk pencernaan itu bisa meredakan nyeri lambung Ibu. Jadi menyeri lambung, terus menetralkan pH lambung. Jadi yang sering sakit asam lambung itu bisa rutinkan minum sirih merah ya. Jadi pertama tadi antiseptik bakteri, untuk kesehatan mulut yang mengurangi plak gigi, gusi berdarah dan sebagainya, untuk pencernaan, meredakan lambung, GERD dan sebagainya. Terus bisa dipakai untuk penyembuhan luka juga Ibu. Jadi penyembuhan luka biasanya juga dipakai untuk ini pencegahan pada wanita-wanita yang keputihan.
Pada kebutuhan itu bisa dirutinkan, nanti bisa dipakai untuk cebok dan sebagainya. Bisa juga untuk menurunkan kadar gula darah dan sebagainya. Anti pilek untuk batuk pilek juga. Nggih. Baik, Ya. nggih. Makasih Ibu Wardah turut menyimak. Ada Ibu Risa, terima kasih yang sudah berkomentar. Kemudian juga Ibu Rofifah, Ibu Ainur dari Gresik, Ibu Siti, kemudian juga Mitra Muslim Bu Ida. Nah, Ustadz, kalau pemenuhan kebutuhan air 2 liter saat berpuasa itu bagaimana Ustadz? Oke, kalau yang sudah jadi tubuh kita butuh air 2 liter. Sebenarnya 30 ya, 30 Iya. kali berat badan pasien. Jadi kalau kita sebenarnya itu fungsinya untuk apa? Untuk ginjal. Jadi ginjal kita, tubuh yang memegang peranan penting dalam tubuh kita namanya ginjal. Jadi dia fungsinya adalah untuk membuang sisa-sisa metabolisme, sebagai untuk pengontrol pH, sebagai penghasil sel darah merah dan sebagainya, sebagai untuk mengontrol tekanan darah tinggi dan sebagainya. Jadi itu ginjal itu unsurnya air. Jadi untuk dia bisa kerja optimal, dia butuh air 2 liter. Jadi suka tidak suka, haus tidak haus, kita wajib minum air 2 liter kalau kepingin sehat, atau paling idealnya adalah 30 kali berat badan pasien. Jadi pada podcast sebelumnya sudah pernah saya Iya. singgung ya. Jadi pola minum yang bagus gimana adalah sebaiknya sebelum ini ya, sebelum pakai sholat 5 waktu, sebelum sebelum sholat minum 1 gelas, sesudah 1 gelas dikalikan 5 kali sholat waktu ketemunya 2,5 liter sudah aman. Bagaimana kalau dengan orang yang puasa? Jadi kalau puasa Bu, pada saat buka pertama kali masih takjil itu 1 gelas, nanti sesudah takjil minum 1 gelas, nanti setelah itu baru makan, setelah sholat kan biasanya ini baru makan bukanya nah itu sama lagi 1 gelas sebelum makan dan 1 gelas sesudah makan. Nanti ditambah sebelum berangkat Isya 1 gelas sebelum dan sesudah, nanti ditambah setelah ini pada saat sahur, sebelum dan sesudah. Baik, nggih. Baik, terima kasih Bu. Sebelum ke Pak Helmi, pertanyaan tentang Suruh Gading ada Bu Watini. Watini di Surabaya. Ibu Watini ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nak Dani. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menunggu Bu Watini. Silakan Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Panjenengan sehat juga Ibu? Alhamdulillah Nak Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Pak Ustaz, kalau numpang tanya, delima putih, delima kuning sama delima merah, dibuat lambung boleh Pak Ustaz? Oke, itu saja Ibu. Nggih nak pola enten kula enten wite delima kuning niku tapi tenjerone isine putih. Tapi berbuah juga Ibu Watini. Nggih, buah. Nggih. Baik, nggih. Nak. Ngoten lho. Sampun ngatur mawon nggih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Watini. Terima kasih. Di 5 putih, kuning dan juga merah. Satu lagi Ustadz, mumpung ada yang sudah bergabung di malam hari ini, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ridho dan Mas Dani Rahmati. Ini Bu Fatmah di Lumajang. Apa benar kalau usus buntu itu udah parah? Saya pernah dengar itu dioperasi itu katanya dipotong ususnya ya. Habis dipotong yang buntu itu terus disambung lagi. Apa gitu ceritanya? Apa benar begitu? Operasi usus buntu itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kalau memang sudah parah Bu, memang biasanya akan dipotong kalau udah parah banget biasanya makanya kan ada orang itu kan berobat pada saat kondisinya memang sudah parah banget. Jadi sudah parah banget, biasanya baru berobat. Jadi kalau sudah bernanah, sampai infeksi dan sebagainya, sampai sudah pendarahan, sudah sudah menggigil dan sebagainya, mungkin biasanya salah satu alternatifnya adalah bisa dioperasi. Operasi itu adalah alternatif terakhir. Ada efeknya. Efeknya secara khusus memang nggak ada. Coba kalau boleh dipotong tidak ngefek pada organ tubuh
tubuh kalau yang lainnya. Karena sebenarnya itu adalah tempatnya bakteri baik, tempatnya probiotik. Salah satu tempatnya adalah probiotik itu. Jadi usus buntu itu Bu sebagai tempatnya bakteri baik. Yang kedua sebagai tempatnya sistem imun, sebagai tempat juga untuk produksi hormon pada janin. Jadi kalau misalkan itu dipotong, itu efeknya itu masih bisa digantikan oleh yang lainnya dengan organ yang lainnya. Tapi kalau sebisa mungkin karena Allah itu kan menciptakan tubuh kita kan sudah sempurna nggih. Iya. Jadi kalau bisa jangan dipotong-potong. Nggih. Kalau dipotong-potong biasanya pasti akan ada efeknya. Biasanya yang tadi itu kalau sampai terjadi infeksi luka, apalagi Iya. kalau yang sudah ada penyakit diabetes, kalau dia udah diabetes terus ada usus buntu, proses penyembuhan itu lama karena diabetesnya harus disembuhkan dulu, harus dikontrol dulu, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dipotong enggak apa-apa, tapi masih digantikan dengan fungsi organ lainnya, tapi sebisa mungkin kalau bisa jangan dipotong kalau masih alternatif yang lain. Tadi yang sudah di awal sudah saya sampaikan tadi cara-cara untuk penyembuhan yang saya sampaikan di tadi adalah yang cara penyembuhan sudah parah. Jadi sebelum dioperasi, cara yang tadi saya sampaikan A sampai D tadi itu dengan cara membuat rebusan, dengan cara minum minyak zaitun dan sebagainya, dengan cara dihangatkan, dikompres pakai air hangat, dengan cara yang tadi tidak bisa kentut ditetesi minyak kayu putih, itu dicoba dulu. Kalau misalkan ngefek, misalkan dicoba sampai 3 harian kok ngefek, ya udah berarti tidak usah dioperasi. Tapi kalau misalkan kondisinya sudah parah sampai sudah bernanah dan infeksi, ya mungkin kalau udah nggak alternatif lain, nggak bisa yang herbal tersebut udah nggak mempan, ya berarti alternatifnya dipotong, nggak apa-apa. Oke. Baik. Berikutnya Ustadz, terima kasih Ibu Fatma dari Lumajang dan juga Bu Wati ini tadi. Sudah nggih Ustadz. Yang ini belum ini yang delima kuning, putih delima. sama merah. Delima Ibu, kalau misalnya dipakai untuk untuk rutin dibuat minuman sama makanan sehari-hari enggak apa-apa, bagus, lanjutin mau. Oke, baik. Pak Muhammad Hilmi tadi, Ustadz, suruh gading, Ustadz. Itu khasiatnya apa, Ustadz? Apa? Suruh gading ada, Ustadz? Suruh gading, saya baru dengar ini, suruh gading. Gading gajah. Suruh gading. Ini manfaatnya nggih? Manfaatnya, Ustadz, khasiatnya. Ini saya baru pertama dengar ini, Pak. Manfaat sirih gading mungkin ya? Kayaknya sirih, Ustadz, nggih. Sirih apa suruh gading? Tipu, ini suruh kalau ini. Kayaknya sirih, Ustadz, nggih. Sirih nggih. Sirih. Jadi biasanya Pak, bisa dipakai pembersih udara untuk meningkatkan oksigen, bisa dipakai untuk pernafasan, Pak. Pernafasan, nggih itu. Baik, kemudian berikutnya Ustadz, dari Lawang, Suara Muslim Batu, Ustadz, sudah umur, kalau sudah sepuh, apakah juga harus minum 2 liter Ustadz ya? Kalau dicampur teh atau jus, apa masih harus minum air putih Ustadz? 2 liter maksudnya, tetap 2 liter. 2 liter itu air putih nggih. Jadi air putih, bukan campuran. Bukan campuran dengan yang lainnya. Jadi bukan campuran dengan teh dengan sebagainya. Jadi disesuaikan Pak. Kalau sudah sepuh nggih, kadang-kadang kan kondisinya jenengan yang keluarkan rutinnya berapa. Misalkan gini, jenengan sehari rutinnya untuk urinnya nggih itu berapa liter. Jadi diestimasi aja supaya tidak terjadi dehidrasi. Misalkan sehari jenengan keluarkan urinnya itu 1 liter, berarti nanti kalau minumnya kurang lebih 1 liter 1,5 liter. Jadi jangan sampai terhidrasi. Kalau yang tadi saya sampaikan 2 liter itu adalah biasanya 30 kali berat badan pasien. Tapi kalau paling gampang 2 liter adalah paling gampangnya aja. Tapi kalau misalkan sudah sepuh minum jumlah yang dikeluarkan dikit, nanti minumnya itu kurang lebih dilebihin dikit dari yang dikeluarkan. Oke, baik. Terima kasih Mitra Muslim. Ini nggak cukup waktu sapaan-sapaan. Wah, Ibu Herlan Budi ya, pakai bahasa Inggris ini ya. Kira-kira artinya Mitra Muslim malam Jumat. Semoga semuanya sehat, sejahtera, berkecukupan dan juga makmur. Terima kasih Ibu. Bu Davia Salamat, terima kasih. Alamatnya sudah kita posting di YouTube Suara Muslim TV. Katanya kakaknya yang dari Gresik mau periksa Ustadz ke sana. Ini yang penting bisa reservasi dulu Ustadz. Kemudian Kak Miftahul Jana, Ibu Fatmawati juga terima kasih. Dan juga Mitra Muslim yang bergabung di malam hari ini. Penelponnya, mohon maaf Mitra Muslim belum bisa kita sambung. Nah, di depan itu apa Ustadz? Ini produk herbal yang salah satu untuk supaya mencegah terjadinya
usus buntu, rutinkan minum konsumsi probiotik. Jadi di depan ini kami sediakan probiotik gratis bagi yang sakit usus buntu. Jadi yang bagi sakit usus buntu, kami sediakan herbalnya gratis. Monggo di follow IG kami, ini akan menjadi milik jenengan. Oke, baik. IG-nya langsung saja Mitra Muslim Tibun Nabawi Holistic Care, tinggal klik follow, kemudian nanti bisa WA saja ke nomor Ustadz di 0877 569999337. YouTube-nya sama Ustadz ya? Sami. Tibun Nabawi Holistic Care. Insyaallah besok jam 1 Ustadz ya, mungkin ada edukasi lanjutan sama dengan rekan Vivi insyaallah Mitra Muslim. Terima kasih Ustadz Idham, sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama guru kita Ustadz Ahmad Idham, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan selengkapnya bisa ke Darmo Permai Selatan 17, nomor 25 Surabaya. Nomor telepon bisa sambung di 0877 569999337. Saya Denny Rahmati, Muhammad Azhar, videografer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.